Halo guys, hari ini kita akan belajar untuk membuat database, membuat tabel, merelasikan tabel, kemudian mengisi data ke dalam tabel, tentu saja include juga dengan memilih tipe data untuk kolom-kolom di dalam tabel. Nah, jadi database yang akan kita buat adalah database MySQL, dan kita akan belajar membuatnya menggunakan MySQL Workbench. Oke, jadi di sini ada 3 buah tabel, saya jelaskan dulu, ada tabel student, town, dan student course. Jadi kunci primer untuk setiap tabel saya berikan garis bawah. Jadi di student course ada 2 kunci primer, sedangkan untuk kunci tamu saya berikan warna kuning. Jadi tahun ini adalah kunci tamu dari tabel town, sedangkan student code adalah kunci tamu dari tabel student. Nah, nanti untuk relasinya kita lihat di MySQL Workbench aja langsung ya. Oke. Pastikan kalian sudah menjalankan service MySQL kalian. Kalau di sini saya pakai XAMPP, jadi saya open XAMPP, kemudian saya start MySQL-nya. Nah, kalau udah, buka MySQL Workbench, dan kalian connect ke dalam MySQL. Kalau belum punya koneksi, kalian ke database, kemudian connect to database, silakan isi hostname-nya, portnya sesuai dengan yang ada di sini ya. Lalu isi username yang kalian gunakan. Kalau udah oke. Nah, berhubung saya udah punya, saya langsung double klik aja. Continue anyway. Nah, kalau udah berarti sekarang saya akan membuat database. Jadi di sini karena saya baru membuat database ya. Jadi di sini klik kanan aja di bagian skema ini. Kalau kalian nggak ada nih, klik aja di sini. Kemudian klik kanan. Habis itu kalian create skema. Nah, ini new skema misalnya namanya adalah kursus. Nah, jadi seperti itu, kursus DB. Nah, kalau udah kalian apply, lagi dan finish. Nah, jadi kursus DB ini mestinya udah ada di sini. Nah, ini dia. Kalau misalnya belum ada, kalian bisa refresh aja. Oke, ini boleh kalian tutup aja sih, gitu, nggak masalah, atau biarin aja. Nah, kalau udah, nih, di dalam kursus DB ini masih kosong, tabelnya belum ada. Ini saya lebarin dikit ya. Nah, ini tabelnya belum ada. Untuk membuat tabel, klik kanan aja di tables, kemudian create table. Nah, setelah itu tabelnya kalian kasih nama, misalnya di sini student. Nah, di sini adalah kalau bisa sih nama tabelnya nggak usah dikasih spasi biar nanti nggak ribet penulisan SQL-nya. Tapi boleh aja sih berspasi. Nah, untuk mengisikan kolomnya, kalian klik bagian yang ini nih. Nah, panah itu. Lalu kolom-kolomnya adalah kita contek ya, kolom-kolomnya. Ini ada, kita contek aja. Nah, jadi ada student code, ada name, ada town. Jadi kalian tulis student code, kemudian ada name, dan terakhir ada town. Lalu kita akan tentukan dong tipe datanya ya. Jadi kita tentukan tipe datanya untuk student code, karena ini contoh datanya kan S100 seperti itu kan. Berarti ini adalah sebuah string. Nah, kalau string nggak mungkin kalian pilih integer dong di sini, entah char atau varchar. Nah, kalau misalnya kalian yakin tepat 4, kalian silakan pilih char 4. Tapi kalau kalian misalnya nggak yakin, mungkin aja ntar lebih atau mungkin kurang, boleh deh kalian pilih aja varchar. Misalnya kita pakai varchar 10 deh. Tenang aja, varchar 10 itu ini artinya maksimal kita bisa menyimpan 10 karakter, tapi kalau misalnya kita cuma simpan 4, ya dia bakal ngabisin 4 tempat gitu aja sih. Untuk name ini kita perkirakan aja misalnya 60 karakter kayak gitu ya. Nah, untuk tahun ini, tahun itu kan sebenarnya dia kunci tamu ya. Nah, nanti kita ikutin di sini dari tabel tahunnya, kita harus pastikan dia sama. Nah, kira-kira kan seperti ini nih. Oke, jadi biasanya sih kalau misalnya tabel yang baik sih mestinya dibuatin sebuah kunci lagi di sini ya. Sebuah kunci lagi, kuncinya itu lebih simpel gitu. Tapi karena ini cukup pendek juga nama tahunnya, oke lah, bolehlah dijadikan aja sebagai primary key untuk di tahun. Oh, sorry. Ini bukan 45, ini kita misalnya 20 aja. Anggaplah cukup kira-kira 20 ya. Lalu untuk kunci primernya ini udah langsung jadi kunci primer, PK, otomatis not null. Ya udah, diokekan aja. Nah, tinggal di-apply. Nah, oh ya, bagaimana dengan kunci tamunya? Kita urus belakangan. Kenapa? Karena kalau sekarang kita mau men-set kunci tamu, itu nggak bakal bisa dong. Tabel acuannya, si tahun itu kan belum dibuat.
Berarti kalau misalnya kita mau langsung ngisi, harusnya kita awali dari tahun gitu. Berhubung tabel tahunnya belum, ya nanti aja untuk kunci tamunya. Ini apply aja dulu. Udah di-apply. Nah, kalau udah finish. Nah, kalau udah berarti sekarang kalian buat tabel yang berikutnya. Tabel yang kedua, yaitu tabel town atau kota. Nah, ini klik. Nah, isinya apa? Town dan province. Nah, tahunnya di sini itu kan tadi varchar ya. Jadi kalian ketik aja var. Nah, ini varchar 20 kan tadi ya, disamain aja gitu. Untuk provinsi oke lah. Ini misalnya 30 deh. Nah, kalau udah itu kalian apply juga. Nah, oke, apply. Finish. Nah, lalu tabel yang terakhir itu adalah tabel student course. Create table, lalu kasih nama student course. Atau boleh kalian kasih underscore sih, kalau misalnya kalian terbiasa pakai underscore, silakan. Nah, langsung aja di sini isinya adalah student code, kemudian course, lalu date, reg. Nah, jadi gini ya, untuk nama kunci tamu itu nggak harus sama sih nama kolomnya. Misalnya di sini student code ya, di tabel acuan yaitu tabel student. Kemudian di sini di tabel student course misalnya student gitu aja. Itu nggak masalah. Yang penting adalah tipe datanya itu sama. Yang tadi student code itu kan varchar ya. Ya udah di sini varchar juga. Tadi kayak varchar 10, ikutin. Kemudian di sini course, course itu dia bukan kunci tamu, hanya kunci primer aja. Ini kita kira-kirain aja. Kemudian course ini misalnya dia kan PK juga. Nah, jadi ini sekaligus saya memberikan contoh bagaimana memberikan PK kalau lebih dari satu ya tinggal dicontreng aja sih sebenarnya. Kalau date reg ini adalah date. Nah, jadi seperti ini. Mana dia date? Ini kan contohnya nggak sampai waktu ya, cuma tanggal aja. Ya udah pilih aja date. Jadi seperti itu. Nah, kalau udah kalian bisa apply. Nah, kalau misalnya ini kan tabelnya udah jadi nih, tapi belum terelasi. Kenapa? Karena belum kalian nyatakan kunci tamunya. Nah, kalau kalian ingin melihat kembali tabel student, misalnya ini udah ketutup gitu kan. Kalau ini kan kebetulan masih terbuka, jadi bisa kalian edit. Tapi kalau misalnya tadi kalian tuh udah menutup, cara nutupnya kan diklik aja silangnya. Kalian klik kanan aja lagi tabel studentnya, habis itu kalian alter table. Setelah kalian alter, kalian kan mau nambahin kunci tamu nih di bagian town. Kalian lari ke foreign keys. Nah, foreign keys-nya ini kalian kasih nama gitu. Misalnya, karena dia foreign keys, saya kasih nama diawali dengan FK, misalnya seperti itu. Kemudian FK ini diambil dari town, misalnya kayak gitu. FK town, student, misalnya seperti itu. Artinya adalah diambil dari tabel town dan foreign key-nya ada di tabel student gitu ya. Misalnya seperti itu. Atau bisa juga sih bolak-balik juga nggak masalah sih. Sebenarnya namanya bebas aja sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya besok-besok kita mau menghapus dengan perintah SQL, jadi kalau namanya udah cantik tuh enak berpola gitu. Kita mau menghapus kunci tamu yang ada di tabel student. Oh, berarti awalannya pasti FK student, kayak gitu. Nah, kunci tamu yang mana yang mau dihapus? Misalnya kayak gitu. Oh, kunci tamu yang diambil dari tabel town. Berarti nanti namanya berarti FK student town. Jadi gampang ingetnya gitu. Nah, reference table-nya kalian klik aja di sini. Ups, nih klik aja. Agak sabar yang kliknya. Tadi saya nggak sabar. Dari tabel town. Kemudian kolom apa sih? Jadi di sini kan ini agak sempit ya. Nah, ini nih. Saya perlebar aja. Nah, jadi di sini di tabel kita, di tabel student, kolom apa yang menjadi kunci tamu? Kolom town. Nah, lalu di tabel reference-nya, di tabel reference itu di tabel town, nama kolomnya apa? Town. Nah, jadi keuntungannya kalau kalian memberi nama kolomnya ini sama, kalian tuh nggak bakal bingung gitu loh. Jadi ini apa ya nama tabelnya kan kalian mikir lagi gitu. Kalau udah sama, tinggal pilih aja yang nama tabelnya, nama kolomnya sama gitu. Nah, kemudian kalian tinggal apply aja. Nah, ini sintaks SQL-nya nih. Apply. Ups, apa ini? Oh, karena visible ini, guys. Kenapa dia masih ada visible-nya? Nah,
Ini apply, terus habis itu visible-nya ini kalian hapus aja. Gitu. Visible index-nya ya. Jadi sebenarnya secara default dia visible si index itu gitu, tapi diisi visible itu terus habis itu jadi salah. Ini tergantung pada versi MySQL-nya sih sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau udah berarti udah ada nih. Ini udah ada. Lalu kunci tamu yang berikutnya itu ada di tabel ini student course. Itu adalah student code. Nah, buka student course. Masih ingat kan? Klik kanan alter table. Terus setelah itu di bagian foreign keys, ini kalian kasih nama FK, berarti student course. Apa? Diambil dari tabel apa? Student. Nah, kolom apa? Tabel apa? Tabel student. Nah, kolom apa? Kolom student code. Di sini juga student code. Kalau udah apply, oke, ini dia udah. Nah, ini malah udah oke. Kenapa dia yang ini tidak ada indeksnya? Karena bedanya tadi ya, kalau town itu di tabel student, dia bukanlah primary key. Dia hanya kunci tamu biasa, sehingga di awal ketika kalian membuat tabel, town ini tidak dijadikan indeks. Sehingga ketika kalian membuat menjadikan dia sebagai kunci tamu, dia di set dulu sebagai indeks, kan tadi sintaksnya kayak gitu, makanya ada kata-kata visible tadi itu. Nah, sedangkan kalau student code ini dia kunci tamu sekaligus kunci primer gitu, sehingga pada saat kalian membuat tabel student course dengan memilih student code sebagai kunci primer, dia udah otomatis dijadikan indeks gitu loh, sehingga pada saat kalian membuat menjadikan dia sebagai kunci tamu, nggak ada lagi di sini create index, langsung aja dia jadikan sebagai kunci tamu biasa gitu, karena dia udah terindeks gitu, apply, ya udah selesai. Nah itu perbedaannya ya, kalau kunci tamu yang sebagai kunci tamu aja sama kunci tamu yang kemudian dijadikan kunci primer gitu, dia otomatis udah diindeks. Karena syaratnya adalah kunci primer itu dia harus diindeks, kunci tamu dia juga harus diindeks gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita melihat relasinya? Kalau kalian ingin melihat relasinya, kalian lakukan reverse engineer. Itu kalau kalian ingin melihat EER-nya. Nih kalian next aja, next lagi pilih database yang mana. Tadi apa nama database-nya? Ini MyDB-nya uncek ya, karena kalau nggak dia bakalan ikut gitu loh MyDB-nya. Tadi nama database-nya, aduh kok saya lupa. Oh, kursus kayaknya ya. Ke mana sih? Ini kursus DB, ya ampun. Saya ngeblank gitu loh. Habis itu next, ya udah sih execute. Udah, next. Next. Nah, ini dia. Kita dekatkan mereka. Ini jauh sekali sih. Oke. Nah, jadi ini adalah relasi antar tabelnya. Udah kebentuk relasi antar tabelnya. Udah, kalian bisa simpen deh modelnya ini. Kalian save model, kasih nama misalnya kursus IER. Nah, jadi besok-besok kalian bisa open IER-nya ini untuk melihat relasi antar tabelnya. Oke, kita sekarang berarti menambah data ke dalam tabel seperti contoh data yang di Excel ini. Nah, caranya gimana? Klik aja tadi di tempat di awal tadi ya. Kan di sini ya tab yang MySQL Connection ini. Jadi, misalnya, kalau misalnya kalian mau mengisi data, pastikan, misalnya kalau kalian ingin mengisi data student, pastikan tahunnya udah ada dong, karena kan dia ada data tahun. Berarti tahun dulu harus ada gitu. Begitu juga kalau mau mengisi student course, gimana coba caranya orang student code-nya aja belum. Kalau misalnya mengisi student code tapi data studentnya belum ada gitu. Berarti student course ini baru bisa diisi kalau tabel acuannya udah berisi data, yaitu si tabel student. Nah, tabel student bisa diisi kalau tabel acuannya dia udah berisi data, yaitu tabel tahun. Berarti urutan mengisinya adalah dari tabel tahun. Bagaimana kalau misalnya dia tidak ada yang jelas seperti ini, misalnya nggak ada warna-warni seperti ini. Makanya itu gunanya lihat aja di IIR diagramnya. Kalau dia ada cabang seperti ini, berarti dia pasti ada kunci tamu. Berarti harusnya tabel yang bertamu itu dulu diisi. Nah, kemana dia? Yang ini kan? Berarti ini harus diisi gitu loh. Nah, biasanya gampangnya banget sih gini. Yang paling nggak ada cabang itu paling bisa diisi pertama. Ini kan nggak ada cabang nih. Dia kan cuman kayak satu-satu aja gitu kan. Ini one-nya kan. Ini kan student ini masih ada cabang. Berarti dia nggak
nggak bisa diisi pertama gitu loh. Yang bisa diisi pertama adalah yang masih belum bercabang lah, pokoknya gitu. Tahun ini bisa diisi pertama. Kemudian kalau dia hanya berisi cabang, nah itu biasanya terakhir-terakhir aja dia diisi gitu. Jadi tahun ini karena tidak isi cabang manapun, kemudian setelah tahun diisi, boleh deh diisi student, baru student course. Oke, berarti kita isi tahun dulu ya. Klik kanan. Gimana sih cara mengisinya? Kalian bisa mengisinya dengan, kalian klik aja, open aja ini. Select row, dari sana kalian bisa isi. Selain dengan menggunakan SQL sih gitu ya. Kita isi coba satu aja ya, Colombo Western. Oke, jadi di sini double klik aja. Colombo. Nah, ini Western. Nah, kalau udah, itu kalian bisa apply aja. Nah, ini adalah perintah SQL-nya. Kalau udah apply. Kalau kalian mau ngisi-ngisi terus, isi aja terus sampai ke bawah. Ini kan saya contohkan satu aja ya, nanti silakan diisi lagi. Nah, sekarang mengisi tabel student juga dengan cara yang sama dong. Student. Nah, student code misalnya, ini saya isi dengan S100 Dines. S100 Dines. Nah, tahunnya pastikan kalian mengisi dari tabel tahun. Misalnya tahunnya Colombo. Nah, inilah gunanya foreign key gitu loh. Foreign key. Kalau misalnya tabel kalian tidak terrelasi begini, kalian masih bisa mengisi tahunnya itu sembarangan. Misalnya saya isi dengan tahun dan pasar. Nah, misalnya kayak gini. Saya apply. Nah, jadi dia akan error. Errornya itu bunyinya adalah foreign key constraint fails. Kenapa? Karena kalian mencoba mengisi kunci tamu tidak sesuai dengan aslinya gitu loh. Jadi harus diisi dengan aslinya. Misalnya nama tahunnya itu belum ada Colombo, ya tetap aja nggak bisa diisi Colombo. Nah, berhubung di sini satu-satunya isian hanya Colombo, berarti kalian masih cuma bisa ngisi dengan Colombo doang gitu. Colombo. And then apply. Finish gitu. Itu guna dari foreign key gitu loh ya. Kalau nggak ada foreign key, artinya dia tidak terrelasi seperti ini. Kalian bisa ngisi sembarangan dan ujung-ujungnya, loh kotanya kok nggak matching ya dengan yang ada di tabel town kayak gitu. Itu contoh isian data. Sekarang saya contohkan dengan student course. Untuk di student course, ini student code-nya pastikan karena dia mengacu kepada tabel student, berarti kalian hanya bisa mengisi S100 dulu. Kenapa? Karena di sini baru ada S100 dong. Yang lainnya tuh belum bisa diisi. Nah, sampai di student udah terisi gitu, baru deh. Nah, terus habis itu ini apa? Misalnya IT. Jadi seperti itu. Untuk date-nya, ini kita isi, ini kita isi dengan 1 Januari 2017. Nah, misalnya kalau kalian coba aja, misalnya isi aja kayak gini. Apakah dia mau kan gitu? Apply aja dulu. Nah, ini lihat nih. Apply. Nah, ini dia mau gitu ya. Nah, tapi kok masuknya 0 ya gitu ya. Berarti kalau seperti itu, jadi gini, tidak error itu bukan berarti oke, datanya masuk gitu. Tidak error itu hanya secara perintah SQL dia tidak ada masalah gitu. Tapi ternyata datanya ini nggak masuk. Nah, terus berarti gimana dong? Nah, cara yang paling aman untuk memasukkan data tanggal itu kayak gini guys. Jadi ini kan 1 Januari 2017. Kalian mulai dari tahun, 4 digit tahun, kemudian bulan, kemudian baru urutan harinya gitu. Istilahnya day sih kalau di Inggris kan gitu ya. Tahunnya berarti 2017 ya kan? Karena 4 digit. Bulannya berarti bulan 01 karena Januari. Tanggalnya 01 atau harinya itu 01. Berarti ini yang kalian isi gitu. Nah, ini kan nih otomatis nih udah berubah juga di Excel. Nah, ini sama nih. 2017. Nah, 01 itu bulan. Nah, jadi dimulai dari yang besar dulu tahun, habis itu mengecil ke bulan, habis itu day-nya gitu ya, harinya. Jadi seperti itu. Kalau udah apply, nah finish. Nah ini udah masuk nih. Jadi dia nggak 00 lagi gitu loh. Kalau kalian nggak percaya, kalian hapus aja. Tutup aja terus open lagi. Nah ini udah ada nih gitu. Jadi itu ya cara-cara untuk mengisi tabel. Nanti silakan dilanjutkan. Mudah-mudahan kalian mendapatkan pemahaman baru ya tentang cara menggunakan MySQL Workbench untuk membuat database, membuat tabel, memilih tipe data, merelasikan tabel, mengenerate IIR diagramnya, kemudian terakhir mengisi data dan aturan mulai dari mana ngisi datanya kalau untuk tabel yang terrelasi. Oke, sekian ya. Sampai ketemu lagi.